membawa si bodoh pulang. Awalnya mengira akan dimarahi kakek karena ikut campur. Ternyata kakek memiliki pandangan yang luar biasa. Dengan sekali pandang, dia tahu nasib pemuda itu cerah. Masa depan akan membuat keluarga mereka sukses besar. Karena kebaikan CEO wanita, membuatnya terikat dengan si bodoh. Memutuskan untuk menjodohkan mereka. Sebelum CEO wanita bisa bereaksi, nenek dan adik perempuan langsung menentang. Membiarkan seorang bodoh menjadi menantu mereka, akan membuat orang tertawa terbahak-bahak. Namun kakek sudah mantap dengan keputusannya. Siapapun yang menentang. Sejak saat itu, nasib mereka terikat erat bersama. Meskipun si bodoh kurang cerdas, tapi wanita CEO tidak memandang rendah. Malah merawat si bodoh dengan penuh perhatian. Hingga 5 tahun kemudian, seorang pewaris keluarga bangsawan tertarik pada wanita CEO. Dengan mengancam akan membuat keluarga bangkrut, wanita CEO menikahinya. Meskipun sangat enggan, tapi menikmati kehormatan keluarga besar, maka harus memberikan sesuatu. Mengeluarkan sebuah kartu dan memberikannya pada si bodoh. Agar dia pasti tidak lupa kata sandinya. Ini adalah modalnya untuk hidup ke depan. Si bodoh melihat keadaan dan dari saku bajunya, mengeluarkan permen susu kelinci. Untuk menenangkan wanita CEO bahwa permen akan membuat hatinya manis. Sehingga tidak akan ada hal sedih lagi. Melihat semua orang bodoh sendiri, hati wanita CEO semakin terluka. Seandainya si bodoh adalah orang normal, betapa baiknya. Maka dia bisa merasa tenang. Menjadi seorang wanita kecil. Menikmati perlakuan yang seharusnya diterima oleh seorang istri. Namun semua ini pada akhirnya hanyalah ilusi. Tidak lama kemudian, tujuan perjalanan mereka tercapai. De Biao sudah menunggu lama. Dia tidak sabar untuk mendapatkan wanita kepala. Orang bodoh salah mengira De Biao ingin makan permen. Dia mengeluarkan permen untuk diberikan kepada De Biao. Tetapi dia tidak tahu kejahatan hati manusia. Melihat orang bodoh jongkok mengambil permen. De Biao tertawa seperti orang gemuk 8 ton. Dia menarik wanita kepala yang ingin maju. Langsung mengunci wanita itu di dalam mobil. Dia memberikan isyarat leher kepada pengawal. Setelah mengambil permen, orang bodoh ingin mengejarnya. Namun dia dipukuli oleh pengawal dan ditindas di tanah. Tidak mengherankan, orang bodoh tidak bisa melihat matahari besok. Namun pada saat itu, kejadian tak terduga terjadi. Perhiasan giok di dada orang bodoh tiba-tiba memancarkan cahaya besar ke langit. Roda takdir dari ruang waktu yang tidak dikenal mulai berputar. 60 tahun telah berlalu. Kenangan aku akhirnya terungkap. Aku, sang dewa tanpa batas, telah kembali. Sementara itu, pemilik giok dari berbagai belahan dunia, semuanya merasakan pada saat yang sama, kebangkitan tuan mereka. Mereka semua adalah pemimpin top yang tak terbantahkan di bidang tertentu. Pemimpin yang tegas dan tak terbantahkan. Reinkarnasi tuan mereka kali ini, akhirnya terbangun. Berkumpul semua, ikuti aku untuk menyambut sang dewa tanpa batas. Para murid dari lembah dokter surgawi, dengarkan perintahku. Ikuti aku untuk menyambut tuan. Ya, sekarang saatnya bagi aliran Heng Yangku untuk muncul. Dia adalah pemimpin sekte, dan pemuda yang telah pulih ingatannya. Teringat pada 5 tahun sebelumnya ketika sang direktur wanita, merawat dirinya sendiri, memutuskan untuk melindunginya seumur hidup. Dengan cepat tiba di tempat pernikahan De Biao. Penjaga pintu ingin menghalangi. Mereka mengira pemuda itu masih seperti dulu. Tentu saja, mereka dipukul sampai meragukan hidup mereka. Gerakan ini terlihat keren, bukan? Kemudian pemuda itu dengan bangga tiba di tempat pernikahan. Sang direktur wanita sangat terkejut. Namun nenek itu menyebut kedatangannya tepat waktu. Dia tepat waktu mengumumkan di depan umum bahwa keterlibatan cewek muda dibatalkan. CEO wanita segera bersuara membela. Sebaiknya pemuda telah menjadi bagian dari keluarga mereka selama 5 tahun. Haruskah mereka mempermalukannya di depan umum seperti ini? Apakah tidak ada sedikit pun rasa kasih sayang? Sepupu perempuan segera berkata, apa arti cinta? Dan tidak bisa menggantikan kemajuan keluarga Yun mereka. Namun pemuda memberitahunya, asalkan CEO wanita menginginkannya, dia bisa membuat keluarga Yun menjadi keluarga terbesar di dunia. CEO wanita tiba-tiba sangat bahagia hingga menangis. Dia menyadari bahwa pemuda itu sebenarnya. Namun De Biao berkata bahwa dia gila dan bodoh. Malah berani mengatakan bahwa keluarga Yun akan menjadi keluarga terbesar di dunia. Sungguh sangat lucu. Nenek juga meminta pemuda untuk tidak mempermalukan diri. De Biao baru saja menjalin hubungan dengan keluarga Chu. Segera akan menjadi pemimpin dari 4 keluarga besar. De Biao bahkan mengancam untuk menguasai seluruh wilayah Qingzhou. Siapa lagi yang berani melawan keluarga Chu selain dari itu? Dan ini juga membuat pemuda mengingat sebuah kenangan. Bertahun-tahun yang lalu, kepala keluarga Chu dulu masih anak kecil.
Lapar dan tergesa-gesa, dia mencuri kue di toko orang. Hampir dipukul mati oleh pemilik toko dengan tongkat. Untungnya, dilihat oleh seorang pemuda yang sedang lewat. Dia menyelamatkan anak kecil dari tangan pemilik toko. Awalnya ingin membawanya ke jalan keagamaan. Namun anak kecil itu malah ingin berdagang. Bagi pemuda itu adalah hal yang mudah. Namun dia tidak menyangka, anak kecil dulu ternyata menjadi keluarga besar pertama di Qingzhou. Mendengar ini, pemuda memberitahu De Biao. Jangan berpikir memiliki keluarga Chu sebagai perlindungan. Membuat kamu bisa bersikap sewenang-wenang di depannya. Chu Daoshan pun harus tunduk di hadapannya. Adegan yang penuh kekuasaan ini membuat CEO wanita terpesona. Sedangkan sepupu malah mengejek pemuda yang sombong. Dia mungkin tidak tahu kemana arah pintu besar keluarga Chu terbuka. Dia sama sekali tidak tahu. Namun berani bersikap sombong seperti ini. Sungguh beruntung orang tua itu selamat dari racun. Nenek itu bahkan ingin mengusir pemuda itu. Sang direktur wanita datang untuk peduli. Biarkan pemuda itu pergi dulu. Akhirnya, De Biao dianggap tinggi di matanya. Pemuda itu menghiburnya agar tidak takut. Dia berjanji akan melindunginya seumur hidup. Dan dia tidak akan mengingkari janjinya. Namun nenek itu tidak setuju. Mereka telah merawat pemuda itu selama 5 tahun. Sekarang si bodoh telah sembuh. Dia bahkan ingin menumpang di rumah mereka. Minta seseorang membawa perjanjian perceraian. Dengan serius, dia berkata kepada direktur wanita. Mereka sudah terbebani oleh si bodoh selama 5 tahun. Sekarang tidak ada pilihan lain. Minta direktur wanita untuk kepentingan keluarga. Cepatlah menandatangani surat nikah dan menikahi De Biao dengan tenang. Saat sang direktur wanita masih ragu-ragu. Namun pemuda itu memastikan agar dia tidak perlu khawatir. Selama dia tidak setuju, tidak ada yang bisa mengancamnya. Jika kamu ingin bercerai denganku, aku tidak akan mengganggumu lagi. Tapi jika kamu tidak mau, aku jamin, tidak ada yang bisa mengancammu. Aku tidak menandatangani. Kamu anak durhaka. Kamu ingin membunuh kita. Seluruh keluarga Yun. Dasar gila. Kamu benar-benar gila. Yun Sumeng, bagaimana kamu berani? Kamu ingin keluarga Yun kita mati bersamamu. Kalian semua jangan berusaha memaksa aku. Aku tidak ingin menikah dengan Fang Haoji. Aku juga tidak ingin berpisah dengan Jiang Yang. De Biao langsung mengancam. Jika tidak segera menandatangani perjanjian, dia akan segera membuat keluarga Yun hancur. Pemuda itu sangat kesal setelah mendengarnya. Langsung mengambil perjanjian perceraian. Tanpa ragu-ragu merobeknya menjadi berkeping-keping. Ini benar-benar tantangan langsung. Menantang kewibawaan De Biao. Dengan tindakan nyata memberitahu direktur wanita. Selama dia berada di keluarga Yun, tidak ada yang akan terjadi. Setelah berkata, tiba-tiba muncul sebuah surat nikah di tangannya. Dibuka dari udara oleh tindakan pemuda. Kemudian tulislah dengan cepat di atasnya. Setelah beberapa kata mengirimkan hadiah pertunangan untuk keluarga Yun. Surat pernikahan tiba-tiba menghilang. Sementara itu, Chu Daoshan sedang berbicara dengan cucunya. Tiba-tiba menerima pesan jarak jauh dari pemuda. Langsung memerintahkan cucunya untuk menyiapkan hadiah pertunangan senilai miliaran. Memberitahu cucunya yang bingung. Pemuda itu adalah seorang ahli luar biasa. Sudah hidup selama bertahun-tahun. Tetapi penampilannya masih seperti pemuda berusia 18 tahun. Cucunya mendengar ini dan penuh dengan kagum. Langsung memerintahkan orang untuk menyiapkan hadiah pertunangan. Pada saat yang sama, pemuda sedang diejek oleh orang lain. Ukiran giok kualitas terbaik. Satu patung Guanyin Jade. Bernilai 5 juta. Ada kontrak dari kelompok kami. Bernilai 2 miliar. 2 miliar. Dengan kontrak ini, keluarga Yun kita akan diselamatkan. Yang ketiga ini. Satu batang bunga salju dari Danau Yaoji selama 100 tahun. Bunga salju dari Danau Yaoji selama 100 tahun. Ini adalah barang suci dari gerbang Wuji. Hanya dimiliki oleh mereka. Tidak peduli seberapa besar orangnya, tidak akan bisa mendapatkannya. Mengonsumsinya tidak hanya dapat memperpanjang umur, tetapi juga merupakan simbol status. Nenek tua, aku mendengar bahwa kamu tidak sehat akhir-akhir ini. Aku sengaja membawa ini. Bunga salju dari kolam Yaozi selama 100 tahun. Tidak bisa dibeli dengan uang. Untuk merawat kesehatan kamu. Barang berharga seperti ini dibiarkan di luar. Nilainya miliaran. Mereka semua harus berjuang demi kepala mereka. Fang Shao memberikannya kepada nenek tua. Untuk merawat kesehatan. Ini menunjukkan kemurahan hati keluarga Fang. Fang Shao benar-benar terlalu sopan. Aku merasa bersalah menerima ini. Yun Sumeng. Lihatlah hadiah pertunangan dari Fang Shao. Barang sampah ini. Dibandingkan dengan Fang Shao. Lebih baik kamu mengusirnya dariku. Sudahkah kamu melihat dengan jelas? Inilah kekuatan keluarga Fang aku. Apa yang bisa kamu tunjukkan? Barang-barang sampahmu ini. Aku tidak tertarik dengan satu pun. Hadiah pertunangan sekelas ini. Bagaimana bisa dipamerkan? Kamu.
Bunga salju dari kolam Yaozi selama 100 tahun ini. Kamu berani merusaknya. Apakah kamu ingin mati? Apakah kamu gila? Kamu berani membuang barang-barangku. Kamu memang tidak menghargai keluarga kami. Apakah kamu tahu barang yang kamu buang berapa harganya? Jiang Yang, apa yang kamu lakukan? Barang sampah seperti ini. Bagaimana kamu berani duduk di meja? Kamu. Baiklah, aku tidak punya waktu untuk bermain denganmu. Nenek Yun, aku akan memberi keluarga Yun kesempatan lagi. Terimalah mahar ini. Pukul kakinya dan buang sampah ini. Pernikahan dilanjutkan. Kalau tidak, aku akan membuat keluarga Yun menunggu mati. Nenek, aku tidak ingin dipenjara. Cepat usir sampah ini. Yun Su Meng, apakah kamu ingin keluarga Yun semua mendampingimu untuk masuk penjara bersama? Su Meng, jangan takut. Su Meng, batu Gyokuji ini diberikan padamu sebagai mahar. Kamu memiliki itu. Seluruh dunia, semua orang akan menghormati kamu. Seluruh dunia. Tidak tahu yang mana. Diambil dari tempat sampah. Hanya sebuah batu pecah. Masih berani di depanku. Berpura-pura. Fang Haoji 0. Aku menyarankan agar kamu mengembalikannya padaku dengan baik. Jika ada sedikit pun kerusakan padanya, nyawa seluruh keluargamu tidak akan bisa diganti. Sebuah batu yang hancur. Masih ingin nyawa keluargaku. Aku akan melihat hari ini. Kamu bodoh. Untuk apa kamu bertengkar denganku? Ada apa, kakek? Bagaimana mungkin jade ini? Segera beritahu King Zhu. Biarkan semua lalu lintas darat. Beri jalan bagi keluarga Chu. Aku akan sampai di rumah Yun dalam 5 menit. Ada orang yang berani tidak menghormati orang besar. Benar-benar mencari mati. Cepat, tingkatkan kecepatan. Ya. Beraninya seseorang berani melakukannya. Tidak menghormati Nuju Jade Pendant. Benar-benar mencari mati. Bersiap-siap untuk menggunakan pedang. Bersiap-siap untuk menggunakan pedang. Tiba di sana secepatnya. Patuh pada perintah Tuan Sekte. Fang Haoji. Kamu sama sekali tidak tahu betapa besar masalah yang kamu timbulkan sendiri. Hanya sebuah batu yang hancur. Seberapa besar masalah yang bisa kamu timbulkan? Nyonya Yun. Jika dia bahkan tidak memiliki mas kawin, tidak bisa membayar sesuai dengan perjanjian, segera patahkan kakinya, memotong dan melempar keluar. Yang dikatakan oleh Fang Shao benar. Jika kamu tidak bisa membawa apapun, jangan membawa siapapun. Jangan bicara omong kosong. Sampah ini berani mengirimkan hadiah pertunangan ke keluarga Chu. Sangat bodoh. Yun Su Meng, kamu akan menikahi Fang Shao dengan baik. Hadiah pertunangan telah tiba. Sebuah patung jade hijau kaisar. Kontrak kerjasama senilai 2 miliar. Satu tanaman bunga salju Yuchi ribuan tahun. Tuan Jiang. Hadiah pertunangan telah dikirim. Silakan periksa. Siapa bodoh dari keluarga Fang ini? Mereka benar-benar mengirim hadiah pertunangan. Batu jade hijau kaisar. Ini adalah Raja Batu Giok. Sangat berharga. Kontrak senilai 2 miliar. Ya ampun. Keluarga Yun memiliki kontrak ini. Itu akan melesat ke langit. Bunga salju Yuchi ribuan tahun. Tidak mungkin sampah ini. Bagaimana mungkin dia bisa membawa keluar barang suci dari gerbang Wuji? Apa itu bunga salju di kolam Yao ribuan tahun? Ini benar-benar harta tak ternilai. Bunga salju Yuchi 100 tahun. Benar-benar membuatmu menderita selama 5 tahun ini. Bunga salju kolam Yao Cina ribuan tahun ini. Meskipun menawarkan harga miliaran, tidak mungkin dibeli. Dia adalah sampah bodoh selama bertahun-tahun. Semua ini tidak apa-apa. Benarkah semuanya dari kamu? Bagaimana mungkin sampah ini? Semua ini tidak apa-apa. Bahkan keluarga Chu yang sangat terhormat. Aku telah membuatmu menderita selama 5 tahun ini. Mulai sekarang, apapun yang kamu inginkan, aku bisa memberikannya padamu. Bagaimana mungkin bisa memberikannya?
Dia adalah sampah bodoh yang tidak berguna selama bertahun-tahun. Bagaimana mungkin bisa memberikannya hadiah pertunangan yang begitu berharga? Bagaimana mungkin sampah ini bisa mendapatkan bunga salju kolam Yao Cina ribuan tahun? Bahkan keluarga Chu yang sangat terhormat hanya memiliki satu tanaman yang diberikan sebagai hadiah. Sampah seperti ini, bagaimana mungkin bisa memberikan hadiah pertunangan yang aku berikan? Tidak tahu seberapa tinggi nilainya dibandingkan denganmu. Belum berlutut. Dasar penipu. Berpura-pura. Barang-barangmu ini pasti semuanya palsu. Ingin membuatku menyerah. Bahkan tidak punya pintu. Hadiah dari aku. Masih ada yang berani meragukannya. Apa hubunganmu dengan orang bodoh dari keluarga Yun ini? Apa hubungannya? Bodoh. Kamu sangat berani. Pukul muka. Kamu berani memukulku. Kamu tahu siapa aku? Aku adalah putra besar keluarga Fang. Bahkan kepala keluarga Chu. Chu Daoshan sangat menyukai aku. Di seluruh Chongju. Siapa yang tidak tahu posisi keluarga Chu? Aku pikir kalian mencari mati. Keluarga Chu sangat menghargaimu. Tentu saja, kenapa? Sekarang sudah takut. Kalian semua ini, semua ini sampah. Kalian semua adalah aktor yang direkrut. Aku berkata padamu, kalian harus berlutut dan minta maaf padaku. Dan kamu, wanita busuk, kamu memukulku. Malam ini, kamu akan tidur bersamaku dengan baik. Biar aku memukulmu dengan keras. Aku hanya bisa memaafkan kalian. Chongju, tidak ada seorang pun untuk waktu yang lama berani bicara padaku seperti ini. Lihatlah dengan baik matamu yang besar itu. Apa ini? Chu. Apakah kalian orang-orang dari keluarga Chu? Chu Daoshan bertemu dengan Tuan Jiang. Chu Daoshan. Apa yang sebenarnya sedang terjadi? Kepala keluarga Chu Daoshan. Mengapa dia berlutut di depan Jiang Yang? Maafkan keterlambatan aku. Mohon hukuman dari Tuan Jiang. Bangunlah. Ya. Aku salah, tolong maafkan aku. Aku minta maaf, tolong maafkan aku. Berani tidak hormat kepada Tuan Jiang hari ini. Itu berarti tidak menghormati keluarga Chu aku. Menghargai. Dia adalah musuh keluarga Chu aku. Jiang Yang ini hanyalah sampah yang diambil dari tumpukan sampah. Bagaimana mungkin dia mengenal Tuan Chu? Tuan Chu, kamu pasti salah mengenal orang. Jangan biarkan dirimu ditipu oleh anak ini. Tutup mulutmu yang bau. Berani berkata lagi. Aku akan memukul wajahmu hancur. Aku akan memukul wajahmu hancur. Kamu berani sekali. Berikan perintah. Batalkan semua investasi keluarga Fang. Tentang orang bodoh ini. Patahkan kakinya dan buang dia keluar. Tuan Chu, aku minta maaf, tolong maafkan aku. Tuan Jiang, apakah kamu puas dengan penanganan Daosan ini? Apakah kamu puas? Aku sudah berlutut di depanmu. Aku meminta maaf dengan tulus. Apakah kamu ingin memusnahkan semuanya? Kamu pikir kamu siapa? Kamu telah tidak hormat kepada Tuan Jiang berkali-kali. Meninggalkanmu kehidupan yang kecil. Itu adalah kebaikan besar bagimu. Seseorang akan datang tanda merek terdaftar. Buang dia keluar. Aku membaca. Siapa berani menindas anakku? Maolin. Ayah, kamu datang. Keluarga Yun. Keluarga Chu. Hanya sebuah kota kecil. Hanya keluarga kecil. Berani menindas keluarga Fangku. Kamu semua adalah. Apakah kalian mengabaikan lembah tabib suci? Apa? Lembah tabib suci. Benar. Aku telah menghabiskan 5 tahun penuh. Sekarang aku telah diterima di lembah tabib suci. Bahkan tabib suci Song Changsheng, kepala lembah Song, sangat memuji aku. Lembah tabib suci. Song Changsheng, aku punya obat ajaib di sini. Pasti sembuh setelah kamu memakannya. Tapi aku tidak punya uang. Tidak punya uang. Kamu masih ingin menyembuhkan apa? Pergi. Kamu bahkan menipu uang anak kecil. Jangan biarkan aku melihatmu lagi. Tak terduga anak kecil itu sekarang mendirikan aliran sendiri. Kamu sampah. Mendengar tentang keluarga Fangku adalah lembah tabib suci. Terlalu takut untuk berbicara, bukan? Satu lembah tabib suci membuat anak ini ketakutan seperti ini. Memang seekor semut. Jika aku memberitahumu, keluarga kami akan segera bergabung dengan gerbang Wuji. Itu, anak ini mungkin langsung ketakutan sampai mati. Apa? Ayah,
keluarga kami akan bergabung dengan Gerbang Wuji. Ini bahkan kehormatan yang tidak cukup untuk keluarga teratas di Qingzhou. Bahkan keluarga Chu tidak layak. Benar, barusan saja, Gerbang Wuji telah mengumumkan kepada dunia, Wuji Tianzun telah lahir, akan segera mengadakan konferensi Wuji. Dan yang mengadakan konferensi Wuji adalah keluarga kerajaan di ibu kota. Konferensi Wuji itu adalah acara besar yang hanya diadakan setiap 50 tahun oleh Gerbang Wuji. Hanya ada sekali dalam sahabat, orang-orang yang memenuhi syarat untuk menghadiri. Semua adalah keluarga teratas di dunia ini. Keluarga teratas yang terkemuka. Konferensi Wuji. Keluarga kamu juga layak mendapatkannya. Sampah. Kamu meremehkan siapa? Tapi ayah, untuk menghadiri konferensi Wuji, harus ada undangan. Apakah kita punya? Mendengar tentang tabib Gusong dari lembah medis. Saat ini berlokasi di Chongju. Oleh karena itu, keluarga kerajaan dari ibu kota telah tiba di Qingzhou. Dan telah mengumumkan, siapa yang bisa menyembuhkan kepala keluarga Wang. Siapapun bisa mendapatkan undangan konferensi Wujidah. Besok asalkan aku bertindak, pasti bisa menyembuhkan Tuan Wang. Undangan konferensi Wujidah. Keluarga kami pasti akan mendapatkannya. Ayah berhak menghadiri konferensi Wujidah. Pada saat itu, keluarga kami akan menjadi keluarga teratas di wilayah selatan. Keluarga Chu tidak apa-apa. Besok adalah keluarga kami mendapatkan undangan konferensi Wujidah. Titik awal yang menjanjikan. Keluarga Yun jika tidak ingin mati. Besok, baik-baiklah, antarkan putri yang aku sukai ke rumah aku. Jika tidak, keluarga Yun dijatuhkan dari daftar. Orang yang tidak tahu malu, lihatlah bagaimana aku akan menghancurkanmu besok. Jangan. Dukungan keluarga Fang adalah lembah tabib. Besok akan lebih penting untuk mendekati keluarga Wang. Jiang Yang, jangan gegabah. Jangan khawatir. Orang-orang ini di mata aku hanyalah semut. Malam ini aku akan menghancurkan keluarga Fang. Meskipun kamu mengenal tuan keluarga Chu, kamu bukan lawan mereka. Aku mendengar bahwa Wang Laoshai memiliki hati yang baik. Aku percaya, keluarga Wang pasti tidak akan membiarkan keluarga Fang terlalu sombong. Jiang Yang, kamu lebih baik pergi dari Qingzhou dulu. Hindari masalah. Yun Sumeng pasti sudah dengar suara di belakang keluarga Fang. Kemudian, itu adalah lembah dokter dewa, bahkan termasuk pintu tanpa batas. Kamu tidak akan berniat membunuh. Mari ke rumah keluarga Yun. Orang bodoh ini, dia pasti akan mati. Tak perlu berdebat dengannya. Ayo pergi. Kamu pergi saja. Bagaimana dengan keluarga Yun? Hanya Sumeng dan kakek Yun. Mereka pandai memilih. Tuan Jiang. Bahkan jika keluarga Fang besok bisa menyembuhkan kepala keluarga Wang, didukung oleh lembah dokter dewa, untuk melawan Tuan, aku akan mengorbankan segalanya untuk keluarga Chu. Dao San siap mati tanpa penyesalan. Mati demi prinsip tidaklah enak. Baiklah, hanya lembah dokter dewa. Tidak ada yang perlu ditakuti. Semua keahlian medisnya, semua itu diajarkan oleh aku kepadanya. Jadi begitu, guru besar, Tuan Daonan, terlalu khawatir tentang Gunung Dao. Namun di balik keluarga Wang, ada pintu tanpa batas. Itu adalah kekuatan nomor 1 di dunia. Jika keluarga Fang bisa bergabung dengan pintu tanpa batas, akan sangat merepotkan. Gerbang Wuji juga aku dirikan. Tak terduga Wuji Shenzun, juga Tuan Dao San berjuang sepanjang hidupnya, juga sulit untuk menandingi Tuan Xiangbei. Baiklah, aku punya sesuatu di sini. Hal yang lebih penting, ingin kamu membantu aku menanganinya. Di timur kota, keluarga Yun memiliki sebuah bangunan yang terbengkalai. Aku harap kamu bisa membantu aku menyelesaikannya. Mohon tenang, Tuan. Aku akan menggunakan segala daya dari keluarga Chu. Juga harus membuat proyek ini menjadi proyek utama di Qingzhou. Pria seperti itu barulah pantas untukku. Chu Dai. Baiklah, silakan pergi. Tidak sia-sia sebagai keluarga kaisar. Kesan yang begitu besar. Keluarga Wang ini, posisinya sangat tinggi di kekaisaran. Jika kepala keluarga Fang benar-benar bisa menyembuhkan penyakit Tuan Wang, maka keluarga Fang akan melesat ke atas. Ketika itu tiba, jangan hanya menjadi keluarga teratas di kekaisaran, bahkan menjadi keluarga teratas di kekaisaran. Semua itu mungkin terjadi. Ketika itu tiba, keluarga Yun kita akan mendapat keuntungan dari situasi. Kata-katamu tidak salah, Yun Sumeng. Tugas terpentingmu malam ini
Hanyalah bersikap jujur dan setia, menemani Pangeran Fang. Tunggu hingga pesta makan malam selesai. Tunggu hingga pesta makan malam selesai. Kamu ikut bersama Fang Shao pulang. Layani Fang Shao dengan baik. Jangan lagi menciptakan masalah. Keluarga Yun kalian masih bisa diandalkan. Ayah aku menyembuhkan Tuan Wang. Mendapatkan undangan konferensi Wuji. Keluarga kami akan menjadi keluarga terkemuka di Qingzhou. Nanti, tidak bisa lepas dari keuntungan keluarga Yun. Cepatlah pergi ke sisi Fang Shao. Sangat baik, aku sangat puas. Asalkan Fang Shao puas. Fang Haoji, apakah kamu mencari maut? Jiang Yin, bagaimana kamu bisa datang? Kamu benar-benar berani sekali. Ada acara apa hari ini? Kamu masih berani mencari maut? Anak muda, kamu berulang kali. Kamu tidak menghargai keluarga kami. Apakah kamu pikir aku tidak marah? Aku tidak peduli dengan keluarga Fang atau Wang. Sentuh istri aku. Kamu akan mati. Kamu sampah. Lagi-lagi membuat masalah. Berani bicara sembarangan di depan tuan rumah Fang. Berbicara omong kosong. Kamu mencari maut. Jangan tarik keluarga Yun kami ke dalam masalah ini. Tutup mulutmu. Malam ini, yang berkumpul di tempat itu, semua adalah kekuatan dari berbagai pihak. Semua orang adalah tokoh besar yang tidak bisa kamu lawan. Terutama kepala keluarga Fang. Bahkan bisa menyembuhkan kepala keluarga Wang. Tokoh penting. Aku memberitahumu ini. Kamu juga tidak akan mengerti. Kamu cepat pergi dari sini. Nyonya tua. Bagaimana kamu tahu? Aku tidak mengerti ilmu kedokteran. Kamu yang diambil dari tumpukan sampah. Bodoh yang diambil. Bodoh yang diambil. Juga bisa ilmu kedokteran. Aku lalu berlutut dan memanggilmu ayah. Anak muda. Tidak tahu diri. Ilmu kedokteran ini bukan main-main. Kamu dengan status yang begitu hina, berani mengatakan mengerti ilmu kedokteran. Dia mengerti apa tentang ilmu kedokteran? Dia sendiri bodoh selama 5 tahun. Di rumah kami, mereka makan dan minum gratis. Baiklah, karena kalian tidak percaya, pil ini adalah yang aku buat 5 tahun lalu. Bukan hanya bisa menyembuhkan berbagai penyakit, tapi juga bisa memperpanjang umur 20 tahun. Jiang Yin, Jiang Yang, dari mana kamu mengambil pil ini? Berani mengatakan begitu ajaib. Omong kosong. Apa obatnya begitu ajaib? Obat ini, kalau benar seperti yang kamu katakan, efek seperti itu. Aku Fang Haoji. Aku pergi ke kandang anjing untuk makan kotoran. Baiklah, Fang Haoji. Kamu ingat baik-baik kata-kata yang kamu ucapkan. Ingatlah untukku. Tapi memanggil ayah tidak perlu. Karena aku tidak punya anak bodoh seperti kamu. Nenek tua. Jika kamu tidak percaya, kita akan tahu begitu mencoba. Dari mana kamu dapatkan barang ini? Berani memberikan langsung kepada nenek. Kamu tidak takut meracuni nenek? Nenek, apakah kamu baik-baik saja? Dadaku. Barang sampah ini tidak mungkin benar. Apakah obatnya diracuni? Nenek, rambutmu semua berubah hitam. Cermin, cermin. Oh, bagus sekali. Benar-benar obat ajaib. Sekarang dadaku tidak sakit lagi. Tubuh hangat. Wajah ini semua berubah hitam. Ini benar-benar bisa memperpanjang umur. Bagaimana mungkin? Dia dari tumpukan sampah, mengambil barang bekas. Bagaimana mungkin ada obat ajaib seperti ini? Apakah dia benar-benar mahir dalam pengobatan? Tidak mungkin sama sekali. Ini bukan hanya kamu. Kamu lihat saja dengan baik. Bagaimana dia bisa mahir dalam pengobatan? Ayah aku belajar dari lembah Dokter Dewa. Seorang sampah. Tak ada yang bisa menandingi di dunia ini. Keluarga kami pasti akan menang hari ini. Tunggu sampai aku menyembuhkan penyakit Wang Lao. Keluarga kami pasti bisa masuk ke keluarga elit di ibu kota. Ini bukan hanya masalahmu. Orang rendahan dapat dicapai. Ayah aku belajar dari lembah Dokter Dewa. Dan keterampilan medis dari lembah Dokter Dewa. Tak ada yang bisa menandinginya di dunia. Keluarga kami pasti akan menang hari ini. Sedangkan kamu, hanya keluarga Yun dari Qingzhou. Hanya seorang menantu yang tidak diinginkan. Malam ini, kamu lihat saja, bagaimana istri kamu akan melayani aku dengan baik. Jiang Yang, jangan sekali-kali tergesa-gesa. Su Meng, kamu tidak perlu khawatir. Aku tidak akan takut pada semua kekuatan di dunia ini. Aku tidak akan takut sama sekali.
Aku jauh lebih hebat dari yang kamu bayangkan. Bahkan lebih hebat, aku sudah bilang di kehidupan ini. Keluarga Fang sekarang didukung oleh Lembah Dokter Dewa. Keluarga kami sekarang didukung oleh Lembah Dokter Dewa. Apalagi ayahku akan mendapatkan undangan konferensi Wuji. Mendapatkan undangan konvensi Wuji. Kamu pikir kamu siapa? Berani juga bicara sembarangan di sini. Pintu tak terbatas di lembah medis suci. Kekuatan-kekuatan ini yang kamu sembah. Meskipun mereka datang benar, mereka hanya akan tunduk padaku. Lalu sepenuhnya, bersihkan keluarga Fang kamu. Kamu berani sekali. Aku telah berlatih di lembah medis suci selama beberapa tahun. Berapa banyak tokoh terkemuka, tidak bisa berlutut lama. Bahkan tidak bisa bertemu dengan Dr. Sakti Song. Apalagi kekuatan nomor 1 di dunia ini. Pintu tak terbatas. Kamu hanya sampah. Berani bicara omong kosong seperti itu. Baiklah, karena kamu tidak percaya. 5 menit, aku akan menelepon salah satunya. Kamu menghabiskan bertahun-tahun, tetapi tidak bisa bertemu orang itu. Song Changsheng. Aku melihat orang bodoh ini. Kambuh lagi penyakit gilanya. Berani bicara seperti itu. Song Changsheng. 5 menit. Pergi ke rumah Wang. Tutup mulutmu. Jangan berpura-pura di sini. Berpura-pura. Kamu masih ingin merugikan keluarga Yun kami. Keluarga Yun begitu. Cepat pergi dari sini. Jangan menciptakan masalah di sini. Keluarga Wang di Jiangyang sangat berkuasa. Pada kesempatan ini, hati-hati dengan perkataanmu. Kepala keluarga Wang. Wang Bokang sudah tiba. PROLEO boleh. Kepala keluarga Wang memerintah satu wilayah. Tuan Wang ada di sini. Kamu selesai, Jiangyang. Hormat pada Tuan Wang. Kakek aku menderita penyakit. Pesta malam ini, untuk mencari orang yang ahli dalam kedokteran, untuk merawat kakek aku. Kalian membuat banyak keributan di sini. Ada apa ini? Tuan Wang. Nona Wang. Dia orangnya. Tanpa undangan. Masuk tanpa izin ke pesta malam. Tidak memiliki keahlian medis. Aku meragukan itu. Dia punya niat jahat. Berani. Siapa berani di tempat keluarga Wang? Membuat masalah di rumah Wang. Aku menyarankan kamu untuk tidak marah terlebih dahulu. Racun dingin sudah masuk ke paru-paru kamu. Jika emosi kamu terlalu tinggi, kemungkinan besar akan menjadi lebih buruk. Melihat ekspresi wajah kamu, aku takut. Waktu kamu tidak banyak lagi. Aku menyarankan kamu untuk tidak menggunakan tingkat kemampuan setengah hati kamu. Tingkat kemampuan setengah hati kamu. Malu-maluin di sini. Jika merusak milik Wang Lao, kamu ayah dan anak keluarga Fang, mungkin tidak akan bertahan sampai hari ini. Apakah kamu mencari mati? Kamu berani meragukan kemampuan medis ayahku? Kamu sedang meragukan kemampuan medis di lembah medis surgawi. Aku berkata padamu, keluargaku akan segera mencapai puncak. Bagiku, kamu hanyalah seekor semut. Aku ingin menghancurkanmu. Kapan saja, cukup. Penjaga, patahkan kedua kaki orang dungu ini. Patahkan untukku. Keluar, usir dia. Semua ini salahku, Nyonya Wang. Jiang yang memohon untukku. Dia datang untukku. Tolong maafkan dia. Biarkan dia pergi. Ingin kabur? Terlambat. Lari. Siapa bilang aku mau lari? Song Changsheng hanya punya 3 menit lagi. Dia hampir sampai. Aku sangat menantikan kalian berdua. Berlututlah dan minta ampun padaku. Siapa dia? Berani membuat keributan di wilayah Wang. Membuat keributan seperti ini. Kamu mencari mati. Ini adalah tuan muda keluarga Murong di ibu kota. Murong Ao. Keluarga Murong telah berlatih seni bela diri selama berabad-abad. Terkenal di seluruh penjuru. Kepala keluarga Murong saat ini adalah seorang tetua luar dari gerbang Wuji. Posisi keluarga Wang memang tidak biasa. Bahkan Tuan Murong juga datang melihat Tuan Wang. Tuan Murong, lama tidak bertemu. Kepala keluarga Wang sedang sakit. Tentu saja aku datang untuk menjenguk. Tuan Negara, kamu sebelumnya meminta ayah aku untuk mencari tabib terbaik untukmu. Ayahku, secara khusus dari lembah tabib, telah mengundang untukmu. Tabib ini, kami datang kali ini, khusus untuk menyembuhkanmu. Sangat peduli. Lembah tabib, King Zhu Fangjia barusan. Dikatakan juga ada satu. Dikatakan juga ada satu. Fangjia Wanjia. Hanya keluarga lokal King Zhu. Aku juga bisa mengobati penyakit Tuan Wang. Pergi ke sana. Tuan Murong. Aku pernah di lembah tabib.
bekerja sebagai pelayan beberapa tahun, juga memiliki hubungan dengan Tabib Song. Jika kamu adalah murid lembah tabib, siapa gurumu? Aku. Kamu hanya seorang murid biasa. Apakah kamu benar-benar menguasai ilmu kedokteran? Apakah kamu mencari masalah? Hanya seorang pelayan. Berani menggunakan nama lembah tabib, mencari hubungan di luar sana. Cepatlah pergi dari sini. Kalau tidak, percaya atau tidak, akan memusnahkan seluruh keluargamu. Tuan Murong, tenanglah. Aku akan menghilang dari matamu sekarang. Kenapa belum pergi? Tunggu. Ini adalah tunangan aku. Jika kamu tertarik, silakan bawa dia pergi. Tolong, Tuan Murong. Tolong maafkan keluarga kami. Baiklah, pergi. Tak terduga di kota Qingzhou ini, ada wanita secantik ini. Datanglah ke kamarku malam ini. Tenanglah, aku pasti tidak akan mengecewakanmu. Jangan. Aku sudah menikah. Sudah menikah. Tuan Murong. Jangan dengarkan omongannya. Jangan dengarkan omongannya. Orang ini sampah. Dia adalah anjing yang kami pelihara di keluarga Yun. Dia hanya anjing yang kami pelihara. Sudah lama kami usir dia. Kamu tertarik pada putri kami, Sumeng. Dia memiliki keberuntungan yang luar biasa. Setelah berbagai reinkarnasi, kenapa belum pergi? Kamu cukup bijaksana. Sumeng, apakah kamu gila? Ini adalah keluarga Murong. Aku sudah bilang, siapapun yang berani menyentuh istriku, akan mati. Terima kasih, Tuan Murong. Lihatlah, jika Wang Lao bisa disembuhkan. Bisakah ini? Ambil undangan ini untuk Wuji Dahui. Undangan ini, berikanlah kepada keluarga Yun kami. Jadi kalian datang untuk ini. Bisa, asalkan malam ini kalian membawanya ke kamarku. Undangan Wuji Dahui ini, aku bisa memberikannya kepada kamu. Terima kasih, Tuan Murong. Racun dingin dalam tubuh orang tua ini telah terakumulasi selama bertahun-tahun. Di dunia ini, selain aku, tidak ada yang bisa menyembuhkan. Aku melihat orang ini masih belum memahami posisinya sendiri. Dokter ajaib ini, dia berasal dari Gu Yixian, di bawah bimbingan Dokter Dewa Song. Kali ini kami secara khusus meminta dia datang. Dia adalah dokter yang merawat keluarga kerajaan. Keahlian medis Dokter Shen Song luar biasa. Pendiri Gu Yixian, menyembuhkan dengan mudah. Dokter Shen Changsheng, dokter nomor 1 di dunia. Keterampilan medis dari Dokter Dewa Song luar biasa. Jika diobati olehnya, pasti sembuh. Meskipun Shen Changsheng datang, dia juga tidak bisa menyembuhkan. Berani-beraninya, Dokter Shen adalah dokter nomor 1 di dunia. Lembah medis yang didirikannya telah melahirkan banyak bakat dokter terbaik di dunia. Semuanya berasal dari lembah medis. Bagaimana kamu berani sembarangan di sini? Aku melihat kamu benar-benar hidup dengan tidak sabar. Yang paling penting saat ini adalah menyembuhkan penyakit kakekku. Belum saatnya bertindak. Aku akan membiarkanmu untuk saat ini. Jika Dokter Bai adalah murid Dewa Medis Song, tentu saja dokter ulung yang luar biasa. Jika Dokter Bai bisa bertindak, kakek, aku percaya penyakitmu pasti akan sembuh dengan cepat. Dokter Bai akan berusaha sekuat tenaga. Berhenti. Kamu sial, apa yang kamu lakukan? Kamu akan menstimulasi titik-titik akupuntur. Bagus. Sepertinya kamu masih mengerti sedikit tentang kedokteran. Aku akan menjadi kepala keluarga Wang. Menstimulasi titik-titik akupuntur di seluruh tubuhnya. Mengeluarkan dingin dari tubuhnya. Lalu minum obat sesuai jadwal. Perila ginseng dan herbal netral lainnya. Beberapa hari kemudian akan sembuh. Oh, ini Song Changsheng. Song Changsheng benar-benar tidak terampil dalam belajar. Murid yang dia bawa keluar begitu bodoh dan tak tahu malu. Dari mana datangnya anak kecil ini? Berani meragukan keahlian medis aku. Sungguh tak tahu malu. Apakah kamu tahu? Dokter Bai belajar kedokteran sejak kecil. Kemudian berguru pada dokter terkenal di Song. Belajar dengan tekun. Selama 10 tahun telah menyelamatkan banyak orang. Tidak akan membiarkanmu berbicara sembarangan. Aku hanya mengenal kepala keluarga Wang. Sekarang terkena racun dingin. Itulah mengapa muncul gejala angin dingin. Jika kamu membuka titik-titik energinya sekarang, semuanya terbuka. Lalu energi dalam tubuh akan habis. Jika terjadi hal yang serius, akan mati seketika. Baiklah, katakanlah. Jika tidak membuka jalur darahnya, dengan cara apa kamu menggunakan? Mengeluarkan racun dingin dari tubuhnya.
Tentu saja dengan menggunakan 6 jarum penyatuan jiwa. Membantu menyatukan racun dingin dengan energi dalam tubuh. Kamu bahkan tidak bisa mendiagnosis ini. Dan kamu masih berani menyebut dirimu dokter terkenal. 6 jarum penyatuan jiwa. Kamu tahu tentang 6 jarum penyatuan jiwa. Tapi apakah kamu tahu bahwa di dunia ini hanya ada 2 orang yang menguasai seni jarum ini? Benar. Salah satunya adalah aku. Salah satunya adalah Song Changsheng. Tentu saja Tuan Dokter Dewa, aku akan. Guru aku memiliki keahlian medis yang luar biasa. Namun, dia sudah lama tidak bertindak. Mengenai kamu, seorang anak kecil sok tahu. Bagaimana bisa kamu dibandingkan dengannya? Kamu benar-benar tidak menghormati Tuan Dokter Dewa seperti itu. Nona Wang, mulut sampah ini. Aku menyarankan kamu, lebih baik segera putuskan keempat anggota tubuhnya. Buang dia keluar, agar tidak mengganggu perawatan Tuan Wang. Kamu begitu berani melanggar aturan, bahkan mengganggu perawatan kakek aku sekarang. Awalnya aku melihat, kamu datang untuk menyelamatkan kakek aku. Sebagai tanda terima kasih, aku akan membiarkanmu pergi untuk saat ini. Tidak terduga kamu tidak belajar dari kesalahan. Masih mencari perhatian di sini. Jangan lupa, ini adalah pesta keluarga Wang aku. Aku bisa mengusirmu kapan saja. Jiang Yang, wanita utama sudah memberimu kesempatan. Lebih baik kamu tenang. Jangan memalukan diri. Jika aku mengatakan sesuatu, kamu semua tidak percaya, maka aku tidak bisa berbuat apa-apa. Jika kalian suka bercanda dengan nyawa orang, sesuatu akan terjadi kemudian. Jangan salahkan aku karena tidak mengingatkan kalian. Aku melihat kamu mengambil nyawa. Kamu yang bercanda. Aku telah mengabdikan hidup aku untuk mempelajari kedokteran. Kamu, bocah sok tahu ini, berani meragukan kemampuan kedokteran aku. Kamu belum cukup berbobot. Kamu itu apa sih? Berani menantang murid medis abadi. Dokter Bai, tolong obati kakek aku. Jika kamu menekan titik-titik ini, hari ini dia pasti akan mati. Cukup. Jika kamu masih berani bicara sembarangan, orang yang pasti akan mati hari ini adalah kamu. Ayo, orang-orang. Berani sekali. Berani mengutuk Tuan Rumah Wang. Jika kamu menghambat pengobatan pemimpin keluarga Wang, tidak hanya keluarga Wang, tapi gerbang janjiku, aku juga akan datang dan mengambil nyawamu. Dokter Bai, jangan pedulikan kata-kata yang diucapkan oleh sampah ini. Silakan lanjutkan pengobatannya. Bocah, hari ini akan membuatmu terkejut. Sili, kakek, bagaimana keadaanmu? Apakah sudah membaik? Tuan Wang sekarang detak jantungnya stabil. Sudah sembuh. Cukup istirahat beberapa hari lagi. Dokter Bai benar-benar mahir dalam kedokteran. Tidak sia-sia menjadi murid dari dewa kedokteran. Apakah kamu melihat? Inilah dokter sejati. Kamu yang seperti sampah ini. Kamu tidak akan pernah mencapai tingkat itu seumur hidup. Baiklah, aku merasa jauh lebih baik sekarang. Semua orang tidak perlu khawatir lagi. Berkat kalian Dokter Bai dalam menghidupkan kembali. Kamu menyelamatkan kakekku. Terima kasih banyak kepada Tuan Murong atas bantuannya. Lihatlah, dewa kedokteran menghidupkan kembali. Kepala keluarga Wang kini telah pulih. Kamu juga harus membayar untuk kata dan tindakanmu sebelumnya. Membayar harga, karena kakek sudah sembuh. Maka semua orang, silakan nikmati pesta dengan sepenuh hati. Mengenai Jiang Yang ini, Tuan Murong, jika kamu memiliki rencana lain, silakan bawa pergi jika kamu mau. Membantu orang bodoh, hanya cahaya terakhir sebelum kegelapan. Aku pikir pesta ulang tahun hari ini, sebaiknya diubah menjadi upacara pemakaman. Jiang Yang, jangan sembarangan bicara. Kamu sangat berani. Hari ini adalah pesta ulang tahun kakek aku. Kamu berani mengutuk kakek aku. Kamu bicara omong kosong. Sekarang kepala keluarga Wang, detak jantungnya kuat. Dia sudah sembuh. Jangan sembarangan bicara di sini. Keluarga kerajaan aku adalah keluarga teratas di ibu kota. Meskipun kakek aku sudah lanjut usia, tetapi ibu kota seperti ada tokoh terkemuka. Tidak ada yang pernah berani tidak menghormatinya seperti ini. Aku beri kamu 3 detik. Putuskan kedua lengannya sendiri. Berlututlah dan minta maaf kepada keluarga Wang kami. Kemudian pergilah dari sini. Jangan, Wang Xiaoji. Semua ini karena aku. Aku bersedia menebus kesalahannya. Tolong, berikan dia kesempatan. Nyonya Yun, aku menyarankan agar kamu tidak lagi memihak pada sampah ini. Meskipun dia pernah menjadi suamimu, namun tindakannya sekarang, dia hanyalah seorang penjahat sejati. Jiang Yang, seseorang harus bertanggung jawab atas tindakannya. Membayar harganya. Jika kamu tidak sanggup melakukannya, aku tidak keberatan memerintahkan bawahanku
datang untuk membantumu. Sungguh bodoh dan tak bisa diselamatkan. Kakekmu tidak akan lama lagi. Apakah kamu masih punya waktu luang?